Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine. Papa harap semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Okay, today we are going to study about daily activities. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang daily activities atau kegiatan sehari-hari ya. Nah, baik, mari kita ulangi kembali kosakata yang telah kita pelajari pada saat pembelajaran sebelumnya. Ada get up yang artinya bangun. Kemudian ada take a bath yang artinya mandi. Kemudian ada study artinya belajar. Ada have breakfast artinya sarapan. Ada go to school artinya pergi ke sekolah. Ada go to bed artinya tidur. Ada go home artinya pulang ke rumah. Kemudian ada take a nap artinya tidur siang. Dan ada watch TV artinya menonton TV. Nah, anak-anak perlu diketahui ya, ini semua dari kata get up, take a bath, study, have breakfast, go to school, go to bed, go home, take a nap, dan watch TV itu adalah kata kerja ya. Kata kerja itu apa? Nah, kata kerja itu kata yang menunjukkan suatu pekerjaan dan terikat oleh waktu ya. Nah, baik. Nah, kata kerja yang ada di buku di chapter 5 ini yaitu kata kerja bentuk ke-1 ya, yaitu verb 1. Nah, masih ingat tidak? Ketika kita membuat sebuah kalimat yang mengandung kata kerja itu, nah, pertama yang namanya kata kerja itu harus jelas. 1, pelakunya harus jelas, orang yang melakukannya harus jelas siapa. Kemudian di mana melakukannya dan kapan ya. Nah, itu. Nah, baik. Contoh seperti yang telah kita pelajari minggu kemarin. Nah, yang namanya pelaku atau subjek disebutnya dalam bahasa Inggris itu ada I yang memiliki arti saya, you memiliki arti kamu, they memiliki arti mereka. Kemudian misalkan ada dua nama orang, misalkan Nina and Dini, kita bisa menyebutnya dengan they ya. Kemudian we artinya kami. Nah, ini kita sudah belajar membuat kalimat dengan subjek di bawah ini ya, I, you, we, they. Sudah Bapak contohkan pada saat pembelajaran sebelumnya. Nah, contoh ini yang pembelajaran sebelumnya telah kita bahas. I get up at 5 o'clock. Saya bangun di jam 5 tepat. Nah, di sini get up itu kata kerja. Nah, dan subjek atau pelakunya itu harus jelas. Siapa di sini yang melakukannya? Yang bangunnya adalah saya ya, I. Kemudian you get up at 5:30. Nah, kamu bangun di jam 5:30. Nah, siapa di sini yang bangunnya? You ya, you artinya kamu, yang bangunnya adalah kamu. Kemudian ada they get up at 5 o'clock. Mereka bangun di jam 5. Nah, siapa di sini yang bangunnya? They memiliki arti mereka. Nah, kemudian Nina and Dini get up at 5 o'clock. Nina dan Dini bangun di jam 5. Nah, siapa yang bangunnya di sini adalah Nina dan Dini ya. Nah, jika kita misalkan membuat sebuah kalimat, jika tidak ingin menuliskan namanya, kita cukup tuliskan kata gantinya. Nah, untuk 2 orang atau 3 orang atau banyak orang, kita bisa menyebutnya dengan they ya, jika terlalu panjang menulis namanya. Kemudian ada we get up at 5 o'clock. Kami bangun di jam 5. Nah, di sini siapa yang bangunnya? Kami ya. Nah, karena di sininya we. Nah, baik. Itu untuk kata ganti I, you, we, they ya. Nah, sekarang kita berpindah ke kata ganti orang ketiga. Nah, orang ketiga itu siapa? Orang yang tidak ada di hadapan kita atau yang kita bicarakan ya. Nah, di sini baik. Nah, di sini kata ganti orang ketiga itu he yang memiliki arti dia laki-laki atau she yang memiliki arti dia perempuan.
Nah, atau misalkan a boy. Nah, seorang anak laki-laki kita bisa menyebutnya dengan he. Atau Andri, nama orang laki-laki kita bisa menyebutnya dengan he. Kata gantinya adalah he untuk laki-laki. Kemudian a girl. Nah, a girl ini kan perempuan, seorang anak perempuan, kita bisa menyebutnya she. Atau Tini, kita bisa menyebutnya juga dengan she ya, karena Tini perempuan. Nah, sementara untuk it itu untuk hewan atau benda, ini nanti kita tidak akan gunakan sekarang ya. Misalkan a cat, kita bisa menyebutnya dengan it ya, seekor kucing, kita bisa menyebutnya dengan it. Atau a book, nah kata gantinya bisa dengan it ya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kalimat menggunakan kata he dan she ya. He artinya dia laki-laki, she artinya dia perempuan ya. Nah, baik. Nah, ketika kita membuat kalimat menggunakan kata he, she, atau it, nah, itu kata kerjanya akan mengalami perubahan. Nah, baik. Nah, ketika subjek atau pelaku itu siapa? Orang yang melakukan pekerjaannya. Ketika subjeknya adalah he, she, atau it, kata kerja dalam bentuk verb 1 itu akan mengalami perubahan. Ada yang ditambahkan s di akhir kata kerjanya, ada yang ditambahkan is di akhir kata kerjanya, ada juga yang ditambahkan ies di akhir kata kerjanya. Nah, maksudnya bagaimana? Baik, sekarang kita lihat contohnya ya. Untuk perubahan yang pertama yang ditambahkan s di akhir kata. Nah, ini coba kita lihat. Dari kata get up akan berubah menjadi gets up. Dari kata take a bath akan berubah menjadi takes a bath. Nah, itu yang diakhiri s ya. Kemudian ada yang diakhiri es ya, es atau is. Nah, es di sini yang diakhiri es. Nah, itu untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, ss, zz, dan x. Nah, ini akan mengalami perubahan ketika subjeknya he, she, atau it. Contoh, misalkan dari kata go to school jadi goes to school. Dari kata go to bed jadi goes to bed. Dari kata go home jadi goes home. Dari kata watch jadi watches. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ada sedikit perubahan. Nah, baik. Kemudian untuk aturan yang ketiga. Nah, ketika kata kerjanya berakhiran y, itu akan berubah menjadi ies. Y-nya dihapus, kemudian ditambahkan ies. Contoh pada dari kata study jadi studies. Nah, baik. Nah, ini perubahan ini terjadi apabila dalam sebuah kalimat orang yang melakukannya atau subjeknya adalah he, dia laki-laki, she, dia perempuan, atau it ya. Nah, ketika subjeknya misalkan Andri dan Siti, dua orang, itu tidak akan berubah karena kita bisa menyebutnya dengan they ya. Nah, ketika subjeknya I, we, you, they, itu kata kerjanya tidak akan berubah. Nah, kata kerja tersebut akan berubah ketika subjek atau orang yang melakukannya adalah he, she, atau it, atau juga nama orang, misalkan Andri. Nah, ketika orangnya satu orang ya. Nah, karena Andri itu kan kata gantinya she ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi anak-anak, untuk saat ini anak-anak cukup fokus ke subjeknya saja atau orang yang melakukan pekerjaannya. Jika orang yang melakukan pekerjaannya adalah orang ketiga, he, she, it, atau nama orang bisa a girl, a boy, Andri, Siti. Nah, jika yang melakukannya orang ketiga, maka kata kerjanya akan mengalami perubahan. Contoh dari get up jadi gets up. Misalkan I get up. Nah, kemudian kalau he gets up. Dari kata take a bath jadi takes a bath. Dari kata go to school jadi goes to school. Dari kata go to bed jadi goes to bed. Kemudian dari kata go home jadi goes home. Kemudian dari kata take a nap jadi takes a nap.
Kemudian dari kata watched menjadi watches. Kemudian dari kata study menjadi studies. Nah, dari kata have breakfast jadi has breakfast. Nah, anak-anak cukup fokusnya yang perlu diingatnya adalah ke kata gantinya. Jika kata gantinya orang ketiga, pasti kata kerjanya akan mengalami perubahan. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, jadi patokannya yang perlu anak-anak ingat, jika kata gantinya orang ketiga, kata kerjanya akan mengalami perubahan. Contoh dalam sebuah kalimat seperti ini. I read a book. Saya membaca buku. Ini read-nya masih tidak berubah ya, masih tetap seperti ini. Andri and Dana read a book. Andri dan Dana membaca buku. Ini tetap tidak berubah. Nah, ketika kata gantinya he, tadi Bapak bilang kan he, she, atau it, atau satu orang anak laki-laki atau nama laki-laki ya. Satu orang itu akan berubah. Contoh, he reads a book. Nah, jadi ada S-nya di akhirnya. Andri reads a book. Andri membaca buku, ada S-nya. Tuh kan berubah kan ya. Nah, jadi patokannya ke kata gantinya ya anak-anak ya. Untuk kata kerjanya tidak usah dipikirkan dulu. Patokannya di kata gantinya pasti akan berubah. Nah, kemudian pada kata I go to school, saya pergi ke sekolah. Andri and Anna go to school. Andri dan Anna pergi ke sekolah. Nah, ketika kata gantinya he, dia akan berubah. He goes to school. Nah, kemudian jika nama orangnya ada satu, juga akan berubah. Andri goes to school. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, I have breakfast. Saya sarapan. Kemudian jika orangnya dua tidak berubah. Tini and Tina have breakfast. Tini dan Tina sarapan. Nah, ketika kata gantinya orang ketiga, nah ini kata ganti orang ketiga she ya. She itu dia perempuan. Nah, Siti juga perempuan ya. Nah, ini akan berubah. She has breakfast. Siti has breakfast. Nah, seperti itu. Siti sarapan. Misalkan at 5 o'clock. Misalkan seperti itu ya. Nah, ketika kata gantinya kata ganti orang ketiga, dia akan berubah. Nah, yang perlu anak-anak ingat, kata ganti orang ketiga itu ada siapa saja? Ada he, ada she, ada it. Nah, misalkan ada kata a boy, kita bisa menyebutnya dengan she kata gantinya. Atau jika ada nama laki-laki, kita juga bisa menyebutnya dengan he ya. A boy kata gantinya he, nama laki-laki kata gantinya he. Kemudian untuk a girl, seorang perempuan, seorang anak perempuan, kita bisa menyebutnya she ya kata gantinya. Nah, kemudian jika ada nama perempuan, nama satu orang perempuan, kita juga bisa menyebutnya dengan she ya. Nah, ingat, he untuk laki-laki, she untuk perempuan ya. Nah, jika namanya dua orang, jika namanya dua, kita menyebutnya they. Nah, tapi jika namanya satu orang, seperti kata Andri, kita bisa menyebutnya he ya. Jika namanya ada satu, misalkan Siti, karena Siti perempuan, kita bisa menyebutnya dengan she. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam sebuah kalimat, jika kata gantinya orang ketiga, he, she, atau it, akan berubah kata kerjanya ya. Seperti yang sudah Bapak contohkan tadi. Ada yang ditambah s, ada yang ditambah is, ada yang ditambah es. Nah, kemudian yang have breakfast berubah menjadi has breakfast. Nah, seperti itu anak-anak ya. Insya Allah ini bisa dipahami ya. Nah, baik. Mungkin cukup sekian saja untuk penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.